Oten yang datang juga kok. Lugat Tambunan pun datang, saya bilang. Jangan bacot-bacot segala macam. Wah, ada pokoknya ngina-ngina segala macam, hati-hati lo segala macam begini. Ya gue bilang tunggu nih, ini alamatnya gue kasih gitu. Oh, gue tahu tuh masalahnya apa bang. Hmm. Masalahnya dia anak yatim, lu nggak nafkahi sih. Oh iya mungkin juga sih, Salah memang mungkin bang. juga. Seharusnya nafkahi dong. Jangan pilih kasih. Harusnya kayak kayak Bunda Esti gitu kan. Ah. Kalau aku nggak yatim bang, anakku ya antara yatim dan tidak, anggap aja lah yatim bang. Tuh. Jadi gimana balik lagi ke Bapak Michael nih gitu loh. Hmm. Gimana tuh apa yang ingin diketahui, mungkin mungkin Gurunda Zuma bisa bantu ini Gurunda. Ya, Atau kuliah lagi saya sibuk ya? latar belakang keluarga saya itu ibu bapak saya itu dua agama. Jadi saya enggak dari kecil ya enggak terlalu apa dipush tentang agama itu ya enggak. Jadi enggak terlalu ya bebas lah suka-suka itu aja. Tapi kan kita punya akal bang. Ya betul Bu, tapi kan namanya dulu waktu zaman masih anak-anak itu ya enggak terlalu Sekarang, peduli. gak usah cerita dulu. Dulu saya Kristen, anak-anak saya Kristen. Sekarang kan abang punya akal. Kenapa gak dipakai? Sama saya Nah juga bang. justru sekarang ini Saya kan umur mulai 42 dipakai tahun Bu. baru Islam. Hmm. Sama bang. Sekarang ini kan mulai dipakai, makanya saya mau cari-cari gitu. Enggak bang, Bang Michael ini apa yang diketahui tentang Islam bang? Apa yang mau dicari? Yang mau diketahui tentang Islam dulu deh apa bang? Yang diketahui tentang Islam. Aduh, apa ya? Nggak tahu Apa? banyak Pak. Sama sekali mungkin ya buta lah Pak. Hah? Brutal. Buta. Oh buta. Nah, apa yang keinginan Bang Michael ini? Soalnya namanya Michael ini udah nama orang Kristen biasanya. Tapi depannya tuh M itu Pak, Muhammad Michael. Kalau Muhammad Michael nggak nyambung sih bang. Cuman nggak apa-apa sih. Cuman Ya nanti apa saya namanya? komplain sama ibu saya atau bapak saya. Oh ya, bikin namanya mamanya Muhammad Michael gitu. Ya mungkin saja. Oh, Ya, mungkin ada keislaman, ada Kristenan gitu. Iya mungkin saja. ya, iya. Oke, gini bang. Apa namanya? Hah? Oh bang, kena peringatan. Loh, kenapa Mas? Mungkin karena dia membuka itu tadi, WA tadi. Ada nomor ke itu, kan nggak boleh. Iya. Oh, Nomor WA itu nggak boleh diituin, dia harus menyebut aja nggak boleh karena cantum nomor tadi gitu, nggak boleh. Nanti bisa, oh iya, naik lagi bang, naik lagi, nggak boleh. Bahkan kita menyebut aja harus pakai tambah-tambah tuh, kurang-kurang, 1 0 kurang atau 0 tambah gitu. oh gitu ya ya. Iya, nggak boleh nomor itu. Terima kasih Bu, jadi belajar. Iya, Oh tadi iya, maunya ditutup. benar. Ah. Mungkin. Karena ini apa namanya mau nunjukin bahwa itu ya benar ini. Jadi bang Michael sekarang umurnya berapa? 30-an Bu. Nah, sekarang kok turun dia, mental kayaknya, mental. Ya, lalu kenapa nggak pakai akalnya? Ini sudah mulai mau pakai. Nah, apa yang abang dapat? Ya sudah sedikit banyaknya sudah dapat dari apa ustadz-ustadz di room ini udah banyak juga gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Loh, kalau cerita ke anak-anak, saya juga anak-anak dulu Kristen bang. Nah, Kristen saya dulu, saya sampai umur 21 tahun saya Kristen. Nah setelah itu saya Islam sampai sekarang gitu. Bang Juma belum standby, Bang Juma masih nelpon belum. Nanti kalau Bang Juma standby dia pasti buka mic-nya, dia bisa bersuara ya teman-temannya. Jadi Bang Michael, kalau sekarang abang sudah mendapat ya, tadi abang bilang. Nah apa yang abang dapat? Apa? Ceramah Ya, apa? dikatakan dapat ya belum sepenuhnya. Saya juga masuk ke room-nya umat Kristiani juga datang gitu tanya-tanya. Oh, ke roomnya Kristiani juga bertanya-tanya, grup Islam juga bertanya-tanya gitu. Iya, Nah, berarti abang sudah membandingkan ya antar agama Kristen dan Islam gitu ya.
Betul. Iya Bu, saya sudah dapat perbandingannya sedikit-sedikit. Nah, apa yang abang dapat itu? Ya, saya cuman dapat pembelajaran bahwa ya ini saya pribadi ya Bu, nggak tahu Iya, kalau ya silakan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya pengajarannya semuanya baik, mengajarkan baik-baik tentang ketuhanan, kemanusiaan gitu loh. Nah, kalau di Kristen itu mengajarkan tentang kasih gitu. Nah, kalau di Islam ya antara belum minal dan belum minanas ya gitu, yang gitu-gitu. Di Kristenan mengajarkan tentang kasih-kasih apa yang diajarkan? Kasih seperti apa? Gimana Bu? Tadi abang bilang abang ambil pembelajaran di Kristen yaitu mengajarkan tentang kasih-kasih yang seperti apa? Ya mengasihi sesama gitu. Oh, Yang dasar-dasarnya saja Bu. Intinya kok itu kalau tanya konsep ketuhanan. Coba Pak Michael tanya sama orang Muslim, sederhana kan, jangan yang terlalu itu. Ajaran kasih itu manusiawi, Bro. Tanpa beragama juga orang ajaran kasih kok. Nggak ada. Manusiawi itu, alami itu. Mengasihi sesama itu alami. Sepanjang kita masih punya akal menjadi makhluk hidup manusia, alami. Tanpa agama pun itu pasti ada ajaran kasih. Yang perlu dipertanyakan yang sederhana. Tanya coba orang Muslim di sini, Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Saya Nah. bukan itu enggak berani tanya gitu Mas, takut Harus berani, nanti dimarahin. Bang. Tanya orang Kristen, Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Kalau orang Muslim ditanya, butuh waktu 2 detik. Kalau orang Kristen ditanya Tuhanmu namanya siapa, Tuhanmu berapa? Butuh waktu 60 hari, 60 malam. Nggak kelar-kelar. nggak ada. Bukan 40 hari ya, tapi 60 hari. 60 hari, 60 malam. Nggak kelar-kelar. Itu aja standarnya, Bang, ditanya. Nggak, kalau terlalu masuk ke materi, ya itu namanya doktrin. Membahas doktrin namanya. Pertanyaan Nanti anak kalau TK saya aja tanya dulu. gitu apa enggak dimarahin Mas sama orangnya? Enggak lah, orang bertanya kok marah. Kalau misalnya Anda tanya dia marah, suruh aja ke laut. Enggak, Jangan Mas naik enggak komal berani. gitu. Enggak apa-apa, Bang. Coba kalau Anda tanya di sini sama umat muslim. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya dia. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Allah, Ya, Bapa, Roh kalau Kudus yang yang Mas menciptakan bilang itu firman memang telah benar. menjadi manusia. Nah, ribet Jawabannya kan? lebih simpel di Muslim gitu. Tapi kalau di sana memang jawabannya agak panjang memang. Tapi enggak sampai 60 hari, enggak panjang aja gitu. 60 hari 60 malam sampai detik ini belum kelar, Bang. Oh gitu ya. Serius. Sampai hari ini konsep ketuhanan Kristen tuh belum kelar sampai detik ini. Makanya mereka pecah. Ada ya Kristen yang menuhankan Yesus, ada Kristen tidak menuhankan Yesus. Ada Kristen yang Katolik ada patung, ada yang tidak. Ada yang denomnya macam-macam. Gitu loh, Bang. Ini bukan berbicara kosong ya, ini fakta. Gitu, Bang. Ya, saya pernah ngelihat ini Bang Juma ini, Om Juma ini berdebat dengan siapa gitu, pernah dengar gitu ya. Ya, saya tertarik dengan Bang Juma ini gitu. Cara penjelasannya itu mudah dipahami gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, memang itu Bang Juma itu memang saya itu sekolahkan dia mulai dari kecil sampai dewasa. Alhamdulillah saya nggak sia-sia menyekolahkan dia gitu loh. Gitu loh. Oh gitu ya. Ya sudah, saya belajar sama gurunya Dia saja. percaya. Kalau gitu. Dia percaya Bang Andi kan begitu. Ya jangan belajar sama saya, belajar sama murid saya aja. Saya udah pensiun. Gitu. Oh gitu ya. Lama-lama Enggak, jadi gini. dibangun. Guru Ndazuma ini itu dia paham betul gitu loh, paham betul gitu. Jadi dia kalau nanti tanya, jadi gini, sering-sering naik Bang Michael, sering-sering naik bolehlah ke Bunda Hesti sini, ke Bang Handi ya kan. Jadi maksudnya tuh kalau mau belajar apa yang Bang Michael pengen tahu gitu loh Bang. Karena gini, sebelumnya saya gini dulu Bang, saya Bunda Hesti itu pada saat memahami Islam itu udah pada tua gitu. Saya umur 42 tahun. Jadi nggak ada telat atau ininya. Jadi kalau sebenarnya mau dilihat, saya yang memegang Kunci surga. keimanan dulu.
Enggak, Oh, kirain keimanan kunci dulu. surga. Memegang keimanan dulu gitu, sekarang akhirnya memahami tentang Islam. Nah, halnya seperti halnya sama Bang Michael. Walaupun Bang Michael ini, jadi Bang Michael statusnya ateis atau agnostik? Suami orang. Kata apa? Kata orang-orang yang di room-room itu saya disebutnya agnostik gitu. Agnostik ya. Jadi percaya sama Kalau adanya kata Tuhan, mereka tapi tidak begitu. Tapi memiliki. ada juga yang bilang saya seperti waktu di roomnya Pak Raja Dolar itu, saya dibilangnya kafir gitu. Hmm. Ya. Nah, apa yang pengen Bang Michael ini yang ingin yang ingin tahu gitu loh. Ini Gurunda masih itu ya, masih teleponan ya. Iya, Gurunda. dia katanya tadi teleponan. Enggak, gini dulu, ini salah nih. Kita harus luruskan Ya, dulu apa arti gini, kalau agnostik itu. saya diminta untuk bertanya, ya karena saya enggak punya ilmu untuk yang Ntar dulu Bang Michael, dipertanyakan. izin ya. Kita harus Iya, jelaskan ke teman-teman, agnostis itu apa. Agnostis itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis itu benar-benar tidak percaya Tuhan, tidak punya agama, tidak ada aturan. Kalau agnostis itu tidak percaya ada Tuhan, pencipta alam semesta, cuma Tapi dia dia tidak tidak mau punya agama. agama. Tidak mengikat dia, percaya saja. Gitu lah ya. Kan gitu, itu harus beri pengertian dulu kepada teman-teman. Nah, kalau Anda dikatakan kafir, itu bahasa paling halus dalam Al-Quran. Daripada non-Islam itu artinya tidak selamat. Non-Islam itu artinya tidak selamat. Kalau kafir itu artinya menutupi kebenaran, Tapi mereka menanam. senangnya dipanggil non muslim ketimbang kafir. Gimana dong Bang Andi? Karena mereka nggak paham Nggak artinya. paham. Mestinya nggak tersinggung. Kafir itu paling halus, menutupi kebenaran Islam. Kalau non-Muslim itu tidak selamat. ya kalau saya sih dibilang kafir ya enggak apa-apa Mas, enggak ada marah, enggak ada sakit hati, enggak ada masalah. Dibilang non-muslim juga enggak ada masalah. Dibilang agnostik juga saya enggak marah kok. Ya kan saya lagi belajar, itu juga kan bahasa-bahasa yang harus saya kenal gitu loh Mas. Karena kami mempergunakan kata itu karena memang di Al-Quran ada. Gitu loh ya. Ya dibuat-buat. Iya, saya juga udah baca itu kuliah Ayyuhal Kafirun itu ada. Ya betul. Al-Fatihah apa nggak Bang? Gimana Mas? Al-Fatihah apa nggak? Masih hafal Mas? Beliau sebenarnya ini paham. Mas sebentar ini saya mau angkat air dulu, udah panas sebentar Mas ya, sebentar aja. Iya. Mau bikin kopi ya? Enggak. Bikinin aku ya. Masak air. Cakep. Masak air di atas panci. Itu bukan Air pantun, dimasak, Bang. buat kopi. Habis itu diminum lah. Habis itu diminum, apa lagi? Bodoh amat. Jalan-jalan ke Jatiwaringin. Jangan lupa Cakep. bawa gelas. Cakep. Karena di sana gelasnya udah pada habis. Oke. Ya, halo. Ya. Ya Pak. Kalau tidak salah kemarin Ibu ada di bawah di tempatnya Pak siapa itu, di roomnya Pak Naja apa ya, lupa saya. Naja Media. Iya, Naja Media. Kalau tidak salah Ibu di bawah itu, saya lagi dikasih pengetahuan sama di room itu gitu. Ustaz Nafi. Brother, Anda posisi di mana ini, brother? Saya di Jakarta Pak, di daerah Celilitan. Oh, Cilelit. Dekat dong sama gua. Dekat dong sama saya Bang. Semuanya dekat. Aku yang Dekat jauh. sama saya Bang. Bang, Oh, Bapak di mau mana, maafin Pak? kafe saya nggak Bang hari ini Bang? Ntar sore. Ntar sore belum bisa Pak. Ntar malam. Ngobrol-ngobrol aja kita. Ntar malam. Ya pokoknya kalau bisa. Abang tau Iya. Pondok Gede nggak Bang? Pondok Gede tau nggak? Boleh Pak. Boleh. Pondok Gede, Abang MP Coffee Jatiwaringin itu ada Jeko, sampingnya persis Jeko.
Aku Tanjung Pinang. Nah gini Mbak Esti, itu nomor saya, ketikin di bawah lagi dong biar dia Pak Michael catat nomor aku. Aku di Jakarta Pusat bro, dekat lah sama lu. Oke, Percetakan negara itu Bang Andi. Nah, aku Tanjung Pinang. Oke, silakan diulang. Iya, percetakan negara tahu saya. Ini Iya, nomor ada. Bang Handi, Bang Michael. Nanti hubungin aja Bang Handi. Silakan Bang Handi. ya kan tadi itu ada tuh nomor saya tuh di ketik orang Itu tuh di udah ada bawah. itu di bawah. Iya, udah saya screenshot. Ya. Oh, udah screenshot. Oh ya, udah ada Iya. screenshotnya katanya udah ada. Jadi WA dong, kita antar malam ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu. Iya, 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 Mas. lagi pada mau ke kafe saya, Bang. Ya. Cinta suci aku di Taiwan. Ya siapa tahu kan abang bisa ini ya membuka akalnya mencari kebenaran bukan pembenaran gitu. Iya, mudah-mudahan, Mbak. Oh ya, tadi Semangat. saya ditanya Al-Fatihah masih hafal enggak gitu ya? Iya, Al-Fatihah. Oh di Masih, Batam. Mbak. Masih hafal, Mbak. Mau, ya, Bagus. mau dibahas sekarang, boleh tuh. Buat Apa jadi sih? gini, Apaan? Mau nanya saya ndak ditanya. Nah, kenapa Almira Nur? Kenapa Almira Nur? Kenapa? Boleh dibaca Bang Michael Al-Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Amin. Iya betul. Bagus tuh Bang. Kalau Tanya abang artinya apa? Yang bagus-bagus aja. Artinya gitu. Gimana sih? artinya tahu. Coba dulu. Artinya Bang Michael. Artinya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya itu aja, yang atasnya aja, yang namanya ke bawah Aku bilang tidak apa? tahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Begitu artinya. Apalagi Bang udah mualaf aja. Asadu. Jangan dipaksa anak orang. Ya kalau cuman mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya bisa, cuman kan yang harus diniatkan itu kan hatinya, Mbak. Oke. Ya Ya betul, kalau betul, sekedar mengucapkan saja ya enggak masalah buat saya. betul, Bang. Mengucapkan itu harus dengan hati, harus dengan Iya, keyakinan. itu yang saya yakini begitu, Mas. Jadi kalau mulut saya mengucapkan, hati saya belum, ya saya itu sama saya mempermainkan nantinya gitu, Mas. Ya, tapi dengan begini ya, Abang ya, jangan sampai kita terlambat. Karena umur ini kan tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita nanti merugi di akhir hayat kita. Bener. Jadi kalau bisa kebenaran sudah di depan mata, ya jangan ditunda tuh Mas. Gitu aja sih. Ya mudah-mudahan, Mas. Saya setiap hari masih belajar, masih mencatat gitu. Karena menjadi seorang mualaf itu bukan menjadi ulama dulu, bukan menjadi ustadz dulu kalau ingin menjadi memeluk Islam. Justru memeluk Islam itu Anda itu setelah bersyahadat niat mendapat hidayah, itu Anda dikosongkan semua dosa-dosa dan amal baik Anda yang Anda bawa. Belajar dari nol, bukan mualaf langsung jadi ustadz. Dimaklumi. Iya, iya, Mas. Itu. Iya.
Jadi kalau Anda mau belajar dulu mempermatang gitu ya, ingin seperti ulama, ngerti Al-Qur'an, ngerti hadis, ya kapan Anda Islamnya? Oh enggak mas, enggak, saya sampai enggak punya ambisi ke sana. Cuman gini loh mas, saya ini kan pilihan saya satu dan untuk seumur hidup begitu. Tapi Anda percaya Dan kan bahwa Sang Pencipta alam semesta ini ada? saya percaya Tuhan mas, saya percaya yang Percaya. menciptakan alam semesta ini pasti Oke. Tuhan, tidak mungkin Percaya terjadi dengan sendirinya. percayakan bahwa manusia ini makhluk ciptaan yang paling sempurna. Ya, karena diberi akal. Baik. Eh, percaya nggak kalau Sang Pencipta itu memberi petunjuk agar manusia ini menjadikan SOP dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Percaya. Percaya. Ibarat kata mobil baru keluar itu ada buku petunjuk. Jangan sampai mobilnya bahan bakar bensin isi solar kan, jadinya berantakan. Begitu juga manusia itu di ada di muka bumi diciptakan, ada kitab suci yang diberikan, ada di sana perintah, ada larangan. Ada nabi yang mempraktekkan. Percaya nggak ya kayak gitu-gitu, Bang? Oh, belum tahu mas. Nah, ini dia nih di sana nih. Ya kalau kitab suci itu saya yakin itu adalah manual book for human ya. Ya, Jadi saya itu saya percaya gitu. Cuman ya, belum tahu yang mana gitu mas. ya bolehlah Anda bandingkan saja, pelajari Iya. kitab suci agama-agama yang lain saja. Ya kalau bisa ya pelajari Al-Quran juga. Nanti Anda yang memutuskan lah. Itu aja sih, bro. Iya mas, terima Terutama kasih mas terutama nasihatnya. di sana itu konsep ketuhanannya aja dulu ya, standar aja dulu, jangan ketinggian deh. Jangan kayak filsafat ketinggian. Nanti buyar semuanya itu loh. Nah, karena kalau di sebelah diajak ngobrol itu tidak mau membahas pertanyaan anak SD. Dia ingin mau berfilsafat ria, ya, menyerempet kiri dan kanan, ujung dan atas. Tapi sentralnya dia lupakan. Ya sebenarnya saya pengen tanya mas ya, masalah konsep ketuhanan itu sebenarnya saya pengen tanya. Cuman saya trauma waktu di tempatnya Mas Raja Dolar itu, Mm-mm. saya belum ngomong baru bilang percaya Tuhan tapi saya belum punya agama gitu. Dibilang kafirnya saya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuman pas saya dibilang, "Udah turun aja kamu, turun, ngapain di sini?" Ya udah Yang saya begini turun. Bang, kalau yang begitu itu semua adalah apa? Ujian daripada pengorbanan. Biasa itu Bang, itu baru suara. Kami ini di jalan ini dihadang. Kami ini di jalan ini hujan, panas, terik kemana-mana. Tidak pernah mengeluh. Itu baru kecil ujian dalam mencapai kebenaran itu. Iya Biasa enggak. itu Bang. Iya Mas, iya. Saya Nggak boleh mengerti. cemen, nggak boleh cemen. Semangat dong. Enggak, saya enggak cemen. Maksud saya gini loh. Hmm. Oh, berarti saya enggak boleh menanyakan suatu hal yang sensitif gitu, takutnya Boleh, orang. boleh. Sebenarnya mereka mungkin belum tahu Anda siapa. Mungkin Siapa suasana bilang waktu nggak boleh, Bang? itu, mungkin suasana waktu itu lagi panas-panasnya habis diskusi Anda masuk. Jadi itu sih sebenarnya. Itu aja sih. Jadi mungkin momennya nggak tepat. Ya Mas. Ya, Jadi kalau ada handis lebes semuanya oke. Orang yang punya utang segera lunas. Orang yang nggak punya bini segera punya bini. Termasuk saya belum punya. Ya semua beres. beres ya. Iya. Beres semua. Orang yang belum bayar listrik langsung bayar. Selesai. Orang yang belum bayar cicilan Ya, motor terbayar langsung kalau ada handis lebes. Percayalah. ya gini Bang, Hmm. Bang Michael. Sebenarnya keyakinan Abang itu, maaf, boleh nggak tanya umurnya Bang Michael berapa Bang? 30-an Mas. 30-an. Ya. Saya dulu anggap aja sama Bang Michael. Saya itu dulu itu Katolik sampai umur 42 tahun. Sekarang saya 46 tahun. Ya. Saya masuk Islam juga bukan karena ada apa, bukan. Saya tidak pernah milih Islam. Gitu. Saya cuma ngerasain saya tidak pernah milih Islam. Tapi Islam yang pilih saya. Jadi begitu juga Bang Michael. Mau cari yang mana? Yang mana yang terbaik? Kalau saya yang terbaik itu Islam. Saya itu ini loh,
cukup fanatik di Katolik. Saya cukup fanatik di Katolik. Jadi eh, hampir sama lah sama Bang Michael ini. Nah, terus eh, kesulitan-kesulitan yang saya hadapin pada saat saya mualaf, saya jalanin. Ini Bang Andi tahu saya bagaimana, Gurunda Zuma juga tahu saya dulu bagaimana. Bahkan saya pernah minta bantuan juga dengan Gurunda segala macam sama Bang Handi. Saya minta karena kondisi memang kayak gimana semuanya itu ya kita harus jalanin. Makanya di situ. Karena saya eh, bener Bang Handi bilang jangan terlalu pengen kayak jadi ustadz segala macam, enggak usah. Pahami, ikuti dalam ketetapan Al-Quran itu. Udah, itu jadi Islam. Kita ikuti, pahami dalam ketetapan Al-Quran. Contoh, misalkan kayak begini. Al-Quran mengajarkan kita bersyukur. Nggak perlu kamu meminta, tapi kamu bersyukur. Meminta segala hal yang duniawi nggak perlu. Bersyukur sama Allah, apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Kan gitu contoh nih. Itu juga ada di surah Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi latadin. Nah, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Nah, maka itu banyak orang aneh ngelihat saya. Mungkin Bang Handi segala macam ngelihat aneh. Wah, si Andre ngapain ya? Sok-sokan punya anak yatim. Kenapa saya mau ngasuh anak yatim? Karena saya coba mengikuti, memahami dalam ketetapan Al-Quran itu. Ini ajaran-ajaran yang semua yang saya pahamin, yang saya tahu, terutama di Katolik. Tidak ada yang kayak begini, tidak ada yang kayak di Al-Quran, tidak ada. Yang tahu kita ngapain, yang tahu kita lakukan apa, dan apa yang kita harus lakukan. Makanya, di surah-surahnya juga banyak. Benar nggak Bang Andi? Apa namanya kayak uh, surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya kan? Al-Ma'un itu kan isinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'u yatim. Nah, kita sebagai orang pendusta jika kita menghardik orang-orang anak-anak yatim. Kenapa nggak kita bantu urus segala macam? Nah, ya. Jadi saya lihat Islam inilah yang benar-benar memahami dan memberikan cara-cara, saya bilang cara-cara masuk akal sih, saya bilang. Kalau lu mau menerima keberkahan dari Allah, ya lakukan, jalani sesuai dengan perintah Allah, gitu. Jadi, saya merasa yakin di Islam, merasa yakin. Bahkan Bang Michael ini cuma ngerasa kayak, gue nggak percaya sama agama, karena agama itu malah bikin ribut. Kristen Islam ribut segala macam, gue nggak percaya. Gue ibadah capek segala macam. Gue begini segala macam. Tapi gue percaya sama Tuhan itu ada. Pasti begitu. Sama saya juga pernah berpikiran kayak begitu. Pernah berpikiran sama. Ngapain sih? Aduh, gue percaya sama Tuhan udah. Yang penting gue berbuat baik. Gitu. Nah, agama ini yang memberikan kita untuk supaya kita memahami. Lalu berbuat baik, lalu mendapatkan keberkahan. Gitu, Bang. Ya mungkin yang lain bisa itu salah satu contoh di saya sih ya. Saya ngerasain di Islam itu kayak gimana, saya ngerasain. Gitu. Mungkin ada yang Bunda Hesti mau nambahin. Saya mau tanya atau sama mau Mas siapa ini namanya? Andre, panggil saya Andre. Oh, Mas Andre. Mas Andre, Ya. apa yang membuat men-trigger Mas Andre memilih Islam? Padahal kan Mas Andre sudah punya agama sebelumnya. Ya, boleh. Jadi gini, yang tahu nih Bang Andi juga tahu. Saya itu pembenci Islam. Saya nggak suka Islam. Bahkan saya menganggap Islam itu adalah ajaran yang keras. Ya, menurut saya, menurut pikiran saya, menurut doktrin yang saya dapat. Tapi lucunya dalam jangka waktu berapa bulan saya berbalik masuk Islam. Semua orang yang di dekat saya itu nggak percaya. Termasuk keluarga saya. Termasuk saya dibenci sama anak saya. Termasuk saya itu dibuang sama mantan istri, diceraikan. Ya. Termasuk
anak-anak saya membenci saya sampai detik ini. Saya dari tahun 2020. Ya. Nah, kenapa saya memilih tadi yang saya sebutkan? Yang masuk akal, yang yang diterapkan. Kita kan butuh penerapan, kita butuh junjungan, kita butuh pedoman atau istilahnya Tauladan. kayak Nah, pada saat saya memahami Al-Quran, semuanya ada di situ. Semuanya ada. Apa yang saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Makanya di situ kan, di surat Al-Baqarah ayat 43. Mereka cuma minta apa sih? Allah cuma meminta apa sih? Ya kan? Tunaikanlah zakat, terus dirikanlah sholat, rukulah kepada orang-orang yang ruku. Udah gitu aja. Cuman minta lu berzakat, beribadah. Bahkan perintah untuk tidak menghardik anak-anak yatim pun ada. Dan kita berbuat baik, kita berbuat apa segala macam. Maksudnya tuh dalam arti firman Allah yang ada di Al-Quran itu banyak sekali ketimbang yang ada di kitab saya yang dulu. Sampai saya cari apa ya firman Allah seperti di Al-Quran yang di perjanjian baru itu. Saya bingung, yang mana ya firman Allahnya? Semua itu perkataan cuman Yesus juga mengatakan bahwa ya segala firman yang kuberikan kepadamu maka telah kusampaikan kepada mereka. Firmannya apa? Apa yang menjadi panutan buat kita? Apa yang menjadi panutan hidup buat kita? Coba Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Fatihah, termasuk Ar-Rahman. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang. Maksudnya apa didustakan? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kau diberikan nikmat tapi engkau lupa akan syukur sama Allah. Jadi sebenarnya ingatan seperti itulah yang ada dituangkan di Al-Quran untuk kita dan kita pahamin itu. Nah, makanya kenapa saya masuk Islam? Apapun yang terjadi, nyamanlah saya. Mau orang tuh benci saya, mau orang nuduh saya, mau fitnah saya segala macam, nggak ada yang bisa merubah keimanan saya. Ini fakta. Ini bukan mau ngomong, wah Andre pengen diululukan segala macam, wah Andre hebat di mualaf. Enggak, saya nggak suka orang munafik. Saya nggak punya, saya minta. Saya ada, saya diem. Saya ngurusin anak yatim. Silakan datang Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Silakan lihat. Bener nggak si Andre punya anak yatim? Bener nggak si Andre ngurusin anak-anak jalanan? Boleh lihat, silakan datang. Makanya kenapa saya kasih alamat? Untuk membuktikan. Gitu. Itu Bang jawaban saya, Bang. Oke, berhubung Gurunda ini, bentar Bang Michael. Bang Juma sudah bangkit di hari ketiga, jam ketiga ya bangkitnya. Jadi mungkin beliau bisa ini sekarang menceritakan kebangkitannya. Silakan Bang Juma, bagaimana kebangkitan Anda dari tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Radio Kelangka. Kita pada siang hari ini kedatangan artis. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Iya, Waalaikumsalam. ada yang mau diterapi. Ini si Michael, dia Bang Michael Gurunda. Dia Oh, agama siap. Islam, cuman kayak dia tidak kayak dia lepas dari Islamnya gitu loh. Jadi dia percaya Tuhan tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam gitu loh. Oh iya. Jadi KTP Islam tapi beliau bukan orang Muslim berarti. ya benar. Ya Muslim bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, apa? Enggak. Iya. Tapi saudara saya sudah manusia kan? Maksud Abang lahirnya? Enggak, sekarang ini sudah manusia. Ya dari Saya- lahir manusia lah Bang. Manusia, Masya Allah. Saudara saya tidak mau berterima kasih kepada yang membuat Anda menjadi manusia, nggak dibuat jadi ayam, kodok, kutu, kutil, atau apapun itu. Anda nggak kepikir untuk bersyukur gitu kepada yang telah menciptakan Anda. Ya berterima kasih sudah dibesarkan, sudah dilahirkan ke bumi oleh orang tua saya. Nah, Sudah kalau berterima kasih, disekolahkan.
Kalau kepada orang tua udah berterima kasih, yang menciptakan orang tuanya itu, yang menciptakan Anda itu kan bukan orang tua. Dia hanya wadah untuk kemudian Anda dilahirkan. Karena kalau Anda itu tercipta seketika bisa jadi Tuhan kan nanti sama tetangga kita gitu loh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi mengadakan saudara melalui wadah. Anda nggak kepikiran untuk berterima kasih itu. Melihat lubang hidung Anda itu lubangnya arahnya ke bawah bukan ke atas, ya kan? Mata Anda satunya nggak disimpan di pantat sebelah kanan, yang satunya di ubun-ubun. Giginya rata gitu ke bawah, yang dari bawah larinya ke atas bukan ke depan gitu ya kan? Anda nggak berniat berterima kasih ke yang menciptakan gitu. Hanya sekedar numpang hidup, habis itu mati udah. Gitu aja. Sementara waktu yang ada di kepala saya cuman itu, Mas. Anda masih kepikiran sementara Anda sudah diadakan, nggak ada kepikiran untuk dari mana sih saya ini kok tiba-tiba ada gitu. Siapa sih yang menciptakan ini semua? Apa sih tujuannya saya diadakan dari tidak ada menjadi ada? Saya lahir di dalam dunia ini dari seorang rahim wanita menjadi